Halo sahabat-sahabat Saferian, kembali lagi di podcast Saferian. Pada kali ini kami ingin membahas topik yang hangat dibicarakan dan juga sering dibahas oleh kalangan-kalangan muda. Tapi sebelum kami memasuki apa masalah itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rimba dari kelas 7. Saya Angel dari kelas 8. Saya Yane dari kelas 8. Saya Sani dari kelas 8. Jadi, masalah yang kami bicarakan adalah speech delay. Warganet sebut gadget jadi penyebab banyak anak alami speech delay. Artikel dari kompas.com, topik speech delay atau keterlambatan bicara pada anak ramai dibicarakan warganet di media sosial X beberapa hari terakhir. Hal tersebut bermula dari cuitan akun @sangjuita Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang menyebutkan banyak anak di masa sekarang mengalami speech delay. Pengunggah mengatakan gadget menyebabkan speech delay karena si kecil tidak berinteraksi dengan manusia asli sehingga perkembangan bahasanya terhambat. Selain itu, penyebab lain di balik speech delay pada anak adalah perkataan dalam video yang terlalu cepat dan keragaman bahasa dalam konten yang disajikan. Faktor-faktor tersebut membuat otak anak mendapat terlalu banyak informasi sehingga si kecil kebingungan memahami bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, anak bingung, kalau aku mau minum aku harus bilang apa ya? Akhirnya anak cuma nunjuk-nunjuk objeknya sambil teriak nggak jelas. Padahal usianya harusnya sudah mulai bisa bicara satu kata sederhana. Cuit pengunggah. Oke. Jadi gadget ini cukup berpengaruh juga, memiliki banyak dampak negatif. Iya. Apalagi kalau misalnya anak di bawah, masih anak yang masih bisa dibilang sangatlah muda, mungkin 1 sampai 5 tahun, itu sudah sering sekali menggunakan gadget. Setiap hari lah, mungkin sekitar 30 menit lah per hari. Jadi gadget ini saya rasa salah satu penyebab terbesar dari speech delay. Menurut saya, penyebab speech delay itu bukan hanya karena gadget, tetapi banyak faktor-faktor lain yang mengaruhi terjadinya speech delay. Contohnya, anak memiliki riwayat kejang, trauma kepala, dan radang otak, juga memiliki masalah pendengaran. Itu bisa jadi beberapa faktor anak mengalami speech delay. Ya. Terus kalau misalkan ada juga salah satu faktor yang sangat memengaruhi menurut saya, yaitu faktor lingkungan. Nah, misalkan di lingkungannya ini kita bisa sebut saja toksik. Iya. Nah, iya. Kalau misalkan lingkungannya itu sudah memang tidak baik dari awal, maka perkembangan anak itu tidak akan bisa dibilang lancar. Nah, contohnya seperti anak yang stretch parent atau broken home, atau mungkin yang anak yatim piatu juga bisa jadi mengidap speech delay. Kan tidak bisa, kan ini tidak pandang usia juga, tidak pandang korban, ini siapa yang bisa mengidap nih speech delay. Ya. Tapi menurut kami itu dari 100% itu berapa persen sih anak terkena speech delay itu karena gen atau karena radang kepala atau karena lingkungan. Tapi di era kita punya sekarang, globalisasi, kita Gen Z toh, globalisasi, transformasi, modernisasi itu sudah terpaku dengan teknologi. Jadi hampir semua anak sekarang itu pegang gadget. Apalagi saya ada baca beberapa hari lalu itu anak berumur 3-6 tahun 98% sudah memegang gadget. Entah itu orang tua punya atau mereka punya sendiri. Tetapi menurut saya banyak juga di kampung-kampung yang belum memiliki internet gitu. Kayak tidak semua masyarakat memiliki handphone. Kalau misalkan itu mungkin salah satu penyebab juga tentang kasus COVID-19 yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, misalkan itu yang kan beberapa tahun yang lalu itu kan kita itu tidak diperbolehkan untuk
bukan tidak diperbolehkan, seperti tidak dianjurkan untuk bermain gadget. bukan untuk beraktivitas di luar ruangan kan, karena itu takut terpapar virus. Nah, nanti itu kan kita itu menggunakan gadget sebagai kita punya patokan supaya kita itu tetap bisa sekolah. Nah, itu juga salah satu penyebabnya karena COVID-19, bukan karena gadgetnya, tapi karena anak-anak jarang keluar rumah. Nah, jadi dia itu seperti kan jarang keluar rumah, jadi kan dia punya sosialisasinya itu kan jadi semakin tertutup karena kan mereka itu kan hanya berkomunikasi atau berinteraksi itu kan lewat Zoom atau handphone saja, tidak secara langsung. Nah, jadi kan kemampuan berbahasanya kan jadi turun. Dari ada beberapa hal juga, suatu penelitian dari University of Toronto yang mengatakan bahwa 30 menit screen time pada anak itu menyebabkan speech delay pada anak hingga 49%. Jadi mungkin itu tadi COVID-19 itu berkedok menjadi anak-anak yang berkecanduan dengan gadget, kemudian berkedok lagi menjadi speech delay pada anak. Jadinya kan terbawa juga. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kan kalau misalkan dia ini tertutup, dia punya sosialisasi kan tertutup sosialisasi, jadi kan dia tuh tidak tahu kalau misalkan sekarang sudah tatap muka lagi sekolah atau jadinya kan dia punya dia itu dipaksa untuk seorang anak ini akan dipaksa untuk bisa berinteraksi, sementara untuk beberapa tahun ini kan mereka sudah dengan gadget. Nah, tapi kan dengan beberapa gadget sudah terbiasa karena itu COVID-19 kemarin. Tapi kan peran orang tua juga penting di sini. Karena kalau misalkan orang tuanya tidak hanya pasif saja, nanti kan anaknya tetap turun dia punya kemampuan berbahasanya. Jadi ini bukan hanya gadget saja, tapi peran orang tua juga. Kembali lagi kepada gadget. Tadi kan kakak sudah bilang kalau biasanya kan ada beberapa orang tua yang tidak mengurus anaknya, bisa bilang ditelantarkan. Nah, menurut saya mereka punya jalan keluar itu memberikan anak sebuah gadget supaya bisa menonton video. Nah, oleh karena itu, misalnya anak dia masih umurnya bisa 2 tahun. Dia punya orang tua, bisa bilang lagi sibuk, mungkin bapaknya lagi keluar kota, mamanya juga mungkin kerja sampai lembur. Nah, jadi si anak nanti diberi gadget supaya dia bisa terhibur, supaya dia bisa terhibur. Nah, karena si anak ini kan baru 2 tahun, dia belum mengerti apa yang dikatakan oleh video-video yang dia tonton di gadget. Dikarenakan biasanya video-video di gadget sekarang itu editnya bisa bilang edit, dan cara syuting filmnya kan bisa bilang fast pace atau cepat. Nah, jadinya otak-otaknya mereka yang belum berkembang itu tidak bisa dibilang apa ya? Tidak bisa masuk tidak bisa menerima informasi-informasi yang diberikan kepada dari video itu kepada mereka. Kita saja kalau ujian itu belajar mau belajar satu bab itu sudah penuh otak. Kalau mau masuk lagi yang lain keluar, terus yang itu masuk, terus yang itu keluar masuk lagi. Jadi bingung, apalagi anak kecil yang otaknya belum terlalu berkembang, mereka nonton gadget terus melihat bagaimana ini pembicaraannya, konten-kontennya itu terus masuk ke otak. Akhirnya ketika mereka berinteraksi, ini mamanya mengajarkan kosakata, mereka susah untuk menerima itu yang membuat speech delay. Saya akan menanggapi tentang kemampuan otak anak untuk mencerna segala konten yang ada di gadget. Nah, karena untuk mencerna itu semua itu mungkin juga kalau misalkan tidak mampu untuk mencerna, mungkin itu juga termasuk dari faktor gizi. Nah, misalkan ini anak ini
dia punya gizinya itu tidak cukup. Nah, nanti kan kerja otaknya makin lama toh. Jadinya gizi juga itu berpengaruh besar dari kebanyakan anak yang mengidap speech delay. Itu gizi, kemudian interaksi langsung juga itu sangat berpengaruh untuk speech delay. Karena interaksi anak dengan orang dewasa itu kan merupakan kunci anak bisa berbicara tuh, karena dari situ mereka bisa menerima kosakata baru, menyusun kalimat-kalimat. Tetapi gadget yang menghalang interaksi tersebut, yang membuat anak itu susah untuk menyusun kalimat, membuat suatu kosakata atau berbicara atau mengungkapkan mereka punya perasaan. Tetapi menurut saya seharusnya anak yang di bawah umur kalau bermain gadget itu harus dipantau oleh orang tuanya. Contohnya beberapa menit saja, mungkin hanya 15 menit, karena tidak baik juga kalau misalnya mereka masih kecil sudah lama-lama bermain gadget, awas terjadinya speech delay. Ya. Terkait dengan yang Angel bilang tadi, untuk mungkin ada konten yang tidak dimengerti anak-anak di dalam gadget. Nah, untuk ada satu saya tuh ada keponakan. Nah, dia itu setiap hari itu nonton HP terus. Dia punya mata di layar terus tuh. Iya, screen time. Iya. Suatu hari tuh saya ngomong ke dia tuh, "Kau buat apa?" Nah, betapa saya kaget ketika dia tuh jawab saya dengan bahasa Inggris. Itu saya kaget, "Kau belajar dari mana?" Itu akhir dia bilang gini, "Ini yang di YouTube nih ajar saya." Nah, menurut saya itu kemampuan berbahasanya anak-anak itu tidak tergantung juga pada gadget, karena di media sosial tuh sudah banyak di media sosial tuh ada banyak yang konten positif, konten positif yang bisa membangun IQ-nya anak-anak. Bukan hanya untuk menyebabkan speech delay saja. Tapi ini kan tergantung kepada peran orang tua, karena ada orang tua yang peduli, ada yang tidak. Jadi kita ambil contoh orang tua yang tidak peduli. Ini bapaknya sedang pergi bekerja, misalnya mamanya mau goreng ikan, tidak mungkin dia gendong anaknya kan, sambil goreng ikan sambil masak. Jadi supaya gampang, kau nonton HP saja. Baik kalau orang tuanya mengerti, dia akan memberikan konten-konten yang khusus untuk anak, yang mengedukasi, yang khusus untuk anak yang kisaran usia 3 tahun ke bawah lah. Tapi kalau orang tua yang tidak mengerti, pasti dia beri saja, kasih saja kayak ini, nonton YouTube, nonton Reels. Kalau di situ ada konten-konten yang seperti mengajarkan bahasa yang tidak sopan, itu kan jadinya lebih tambah negatif. Bukan speech delay lagi itu, malah toxic tambah. lagi. Betul. Terkait yang Kakak Yani bicarakan tadi soal Kakak Yani punya keponakan yang berbahasa Inggris, kira-kira dia umur berapa? Soalnya yang saya tahu tuh sebaiknya anak yang di bawah umur itu diajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, jangan dulu bahasa Inggris. Awas nanti jika dia kalau sudah sekolah kan, yang dia campur bahasa, jadi mungkin saya dia punya teman kan tidak tahu. Dia mengerti. Dia juga tidak memiliki teman atau dibully. Kalau dia umur tuh yang pas saya omong waktu itu sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin sekarang dia sudah umur sekitar 8 atau 9 tahun. 8. Itu berarti sudah 3 tahunan lebih lah ya. Dia punya otak sudah bisa mencerna, bisa dibilang gitu. Jadi kan dia bisa menyaring apa yang dia bisa omong dan dapat teman, apa yang dia bisa omong dengan orang lain yang mungkin berbahasa Inggris. Ya, saya juga ada pengalaman beberapa waktu kemarin. Waktu ada misa bersama di kelompok kami, ada satu anak ini kita sebut saja si A. Dia ini kisaran umurnya itu 2-3 tahun. Saya tidak tahu pasti berapa umurnya, pokoknya 2-3 tahun. Jadi
karena dia ini mukanya imut, terus dia rada-rada bule sedikit. Nah, jadi banyak yang mau main sama dia toh. Tapi kalau kita panggil dia tidak mau jawab. Terus kalau misalnya kita kasih tunjuk HP ke dia, wai nonton HP sini, tapi dia langsung datang ke kita. Tapi kalau kita panggil namanya, kita ganggu dia tidak tahu, dia tidak jawab. Jadi karena pembahasan speech delay ini saya jadi terpikirkan, oh pasti karena gadget ini, jadi dia menjadi seorang pendengar yang pasif, kemudian ini tidak bisa mengerti apa yang kita omong, dan dia hanya terpaku pada gadget saja. Terkait yang Angel bilang tadi, Ya. mungkin ada yang bilang itu PTSD atau trauma masa lalu. Iya. Mungkin saya juga tidak tahu, tapi mungkin saja kalau misalkan mungkin itu anak sudah pernah ada mengalami trauma, terus dia itu menjadikan gadget sebagai pelarian sehingga jadinya kecanduan dan akhirnya speech delay jadinya tuh. Kalau misalkan terkait dengan yang itu tadi, itu anak, mungkin dia itu merasa lebih nyaman dengan ponsel daripada dengan orang lain, karena mungkin saja ada yang dia itu merasa kalau misal dia itu sedang dihakimi atau dijudge. Iya. Jadinya kan kalau omong dengan orang lain kan dia tidak nyaman, tapi kalau misal dengan HP tadi dia langsung macir iya. ke situ tuh. Nah, iya. Dari situ kan kita sudah bisa tahu bahwa gadget yang mendominasi ini speech delay. Iya, berarti Iya. bisa ini kalau misalnya dia punya orang tua juga tidak mengatur, Memantau. memantau Iya. bermain HP itu jadi kecanduan. Iya. Jadi memang perlu juga mengawasi anak-anak dalam ini bermain gadget ini. Peran orang tua itu sangat besar. Iya. Ya, untuk faktor-faktor lain juga pasti harus diperhatikan. Iya. Iya, contohnya gizi Iya, tadi. gizi. Iya. Atau tidak, ya palingan lingkungan lah. Kalau misalkan Lingkungan. perhatikan dia punya tempat bergaul, atau mungkin orang tua juga bisa refleksi diri untuk menjadi lebih baik biar masa depan anak itu bisa terjamin. Iya. Saya juga mempunyai contoh, saya punya keluarga mengalami speech delay. Pertamanya itu dia mengalami keterlambatan kemampuan berjalan. Dia bisa jalan itu umur hampir 3 tahun. Nah, dan sekarang dia umur 5 tahun, tetapi dia belum bisa mengucapkan kata-kata dengan baik gitu. Jadi, tapi sayangnya mereka tidak melakukan pemeriksaan medis. Jadi dilihat dari perkembangannya dia, bisa disimpulkan kalau misalnya dia mengalami speech delay itu karena mungkin mengalami gangguan fisik tersebut yang saya bilang ya. Ya, lanjut. Jadi mungkin sebenarnya kalau tadi apa yang kakak Sani bilang, mungkin saya itu bisa saja kebetulan, karena dari yang saya belajar speech delay ini tidak berhubung speech delay tidak mengaruhi Fisik. Ya, tidak mengaruhi fisik Iya. dan bagian-bagian yang lain pada manusia, kecuali pada otak Iya, dengan perkembangan cara berinteraksi lah. Iya. Kan dia mempunyai keterlambatan kemampuan berjalan. Jadi mungkin juga karena kan belum ada pemeriksaan medis. Ya. Jadi dilihat dari dia punya perkembangan juga bisa disimpulkan Kak. Kalau misalnya itu juga salah satu yang mempengaruhi. Iya. Mungkin begini juga, karena dia itu kan tidak bisa berjalan. Jadi dia punya orang tua itu lebih memilih fokus ke dia punya latihan fisik daripada latihan cara berbahasanya. Sehingga dia punya pelajaran saat dia masih kecil itu jadi tidak seimbang. Jadi dia hanya lebih pintar pada fisik, tapi kalau dalam bahasa itu dia masih belum mahir. Gitu. Oh iya, dari kakak Yani punya omong tadi saya teringat ada satu mitos di dalam masyarakat ini yang begini, orang tua itu lebih memilih ada orang tua ketika anak itu
lebih cepat berjalan, dia akan lebih lambat berbicara. Tetapi kalau dia lebih cepat berbicara, dia akan lebih lambat berjalan. Mungkin karena mitos itu juga bisa berpengaruh. Karena mitos tersebut sudah menurut saya sudah sangat dipercaya oleh penduduk-penduduk di Indonesia ini. Karena itu tadi Kak, mereka lebih misalnya ada orang tua yang lebih mementingkan berjalan. Ini biar siapa anak jalan supaya jangan repot gendong, lebih baik saya ajar jalan daripada ajar omong dulu. Akhirnya mereka berfokus pada mengajarkan jalan pada anak, jadinya tidak mengajarkan seimbang. Tidak seimbang, tidak mengajarkan dia punya bahasa. Begitu juga sebaliknya. Kalau terkait yang itu tadi yang ketidakseimbangan dalam mengajari anak, untuk saran yang lebih baik kalau misalkan dia punya kemampuan bahasanya sudah bagus, tapi dia punya fisik tidak terlalu bagus, jangan terlalu fokus pada itu satu yang titik yang tidak seimbang. Pelan-pelan saja. Misalkan kalau dia belum bisa jalan, latih pelan-pelan, tapi jangan buat dia itu jadi lupa tentang dia punya bahasa. Jangan terlalu fokus. Karena kalau misalkan kita itu kan kalau belajar misal matematika selama 1 bulan dan bulan berikutnya kita belajar tentang IPS, pasti yang kita ingat tuh hanya IPS, bukan matematika. Betul. Ya memang kembali lagi peran orang tua yang paling penting di sini. Dari spesial ini peran orang tua sangat penting. Orang tua mengajak anak untuk berinteraksi dan juga cara untuk mengatasi speech delay ini dari yang saya tahu itu ini kalau misalnya mungkin kita bisa bagikan ini tips-tips ke kita punya kakak yang sudah ada anak atau kita punya keluarga bahwa ini kita ajarkan anak untuk bernyanyi itu bisa membantu speech delay, mengobati speech delay. Mengajak anak itu bernyanyi bersama, membacakan dongeng untuk anak, sering berdiskusi, kemudian ajak anak bermain. Dari situ kan dia sudah, misalnya kita ajak dia bernyanyi, itu kan dia sudah mulai mendengar tuh. Jadi dari situ pelan-pelan dia yang dari awalnya pendengar pasif, nah jadinya ini bertingkat-tingkat, nah jadi pendengar aktif. Kemudian dari situ juga kan dia bisa memperoleh kosakata baru, kemudian dia bisa menyusun struktur kalimat dan belajarlah bahasanya kita ini. Intinya itu kasih edukasi sejak ke anak. Nah, sebelum terlambat loh, bahaya ini speech delay ini kalau misalkan dibawa ke publik. Nah, bahaya kan nanti mungkin ada anak yang kalau misal kena speech delay itu kan pasti berpotensi untuk kena bully. Iya, betul bahaya itu loh. Nanti ada anak yang malah itu lagi. Itu juga ini saya tidak sebutkan nih. Pokoknya dia ini lahirnya prematur. Nah, yang saya ketahui dia ini lahirnya prematur. Terus sekarang dia sudah SMP. Nah, dia itu sekarang kalau omong itu susah sekali untuk mengutarakan apa yang dia mau bicarakan. Misalnya dia mau menjawab misalnya saya tanya itu kamu pakai baju warna apa itu, terus dia nanti dia jawab ini Kak, oh ini begitu terus ini nah, terus akhirnya Kak kayak saya ini kenapa, jadi mungkin karena speech delay ini juga jadi susah dia mengungkapkan dia punya apa yang mau disampaikan, apa dia punya isi hati itu susah sekali. Begitu juga kalau di dalam kelas. Seperti itu juga ada potensi dia akan dibully ke depan. Iya memang ya seperti itulah. Oke, jadi ini kesimpulannya itu ini speech delay ini bukan hanya karena gadget ya. Karena itu lahir prematur, bayi kuning pada saat lahir. Apalagi tadi gizi, lingkungan, toksik banyak sekali penyebab speech delay ini. Jadi ditekankan kepada setiap orang tua yang mempunyai peran yang sangat besar itu supaya mengawasi anak-anak ya. Jadi ketika anaknya itu sudah berumur 6 sampai 12 bulan itu harus sudah bisa ya paling tidak
membicarakan dua kosakata, menyampaikan dua kosakata. Kemudian ketika anak itu sudah dipanggil tidak mau jawab, itu harus dilatih, sudah mengajak untuk anak bernyanyi, membacakan dongeng supaya dia tidak menjadi pendengar yang pasif, supaya dia itu tidak terkena speech delay. Jadi untuk kita semua juga, karena dari pembahasan speech delay karena gadget ini, kita semua juga jangan terlalu banyak bermain gadget. Anak-anak Gen Z sekarang ini jangan terlalu banyak main gadget, apalagi pagi-pagi bangun sudah pegang HP, malah mau tidur HP. Jangan sampai kita speech delay. Itu saja diskusi yang kami lakukan pada hari ini tentang speech delay. Semoga saja diskusi kami bisa bermanfaat kepada teman-teman ataupun kepada orang tua yang mungkin lagi menonton di rumah atau dimanapun. Terima kasih.